Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, bapak-bapak, ibu-ibu, ummahatul mukminah, jamaah salat subuh Masjid Jabal Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita Ustadz Dr. Roni Hidayat MA, insyaallah senantiasa mendapat limpahan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa di hari ini merupakan hari yang terbaik buat kita. Di saat kita di sepertiga malam dibangunkan oleh Allah untuk bersujud di hadapannya. Dan itu menjadi sebuah janji Allah dengan jelas dan tegas. Jika memang kita dengan tulus ikhlas di sepertiga malam itu bersujud kepadanya sebagai suatu ibadah nafilah kita, maka kata Allah, asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah angkat derajat kita menjadi orang-orang yang terpuji. Kalau Allah yang sudah memuji kita, apalagi makhluknya pasti akan memuji kita. Kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, lebih lengkap lagi. Sehingga inilah yang menjadi sebuah landasan bagi kita dengan penuh keyakinan bahwa hari ini kehidupan kita akan jauh lebih baik daripada hari-hari yang telah kita lalui, karena kita buka kehidupan kita dengan bertakarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita jalankan dan kita lakukan menjadi sebuah amal soleh yang akan mengangkat derajat kita baik di dunia maupun di yaumil akhir, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya yang sampai saat ini masih tetap istiqamah, komitmen, konsisten dalam menjalankan syariatnya. Insya Allah suatu saat nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kabarnya semua Pak dan Ibu, sehat-sehat? Alhamdulillah. Dan saya sangat yakin semua dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani. Terbukti kita bisa datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala memenuhi panggilannya. Saya yakin kalau sakit mungkin tidak akan hadir.
Betul ya Pak ya. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Di pagi hari ini saya hanya ingin menyampaikan sebuah pesan dari Allah di surat Ali Imran ayat 19. Saya tertarik dengan ayat ini karena saat ini banyak atau ada di antara manusia yang memang tidak suka mungkin dengan perkembangan Islam, kehebatan Islam, atau karena faktor apa kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas pertarungan keyakinan di dunia ini akan terus berlangsung. Karena Allah sendiri yang sudah menegaskan dalam Al-Quran Pak. Jadi bukan kita meraba-raba, bukan kita mencari-cari gitu ya. Tapi karena memang Allah yang mengingatkan kita agar terus berusaha, berupaya, mawas diri, ya jangan sampai akidah keyakinan kita ini ya terpengaruh, ya sehingga keislaman kita semakin hari semakin lemah. Salah satu contoh ya ayat di mana Allah mengingatkan kita yaitu di surat Al-Baqarah ayat 217. Ya, Pak, saya senang kalau ngangkat ayat-ayat begini. Semangat, Pak. Saya sendiri jadi semangat gitu. Emang begitulah Quran. Kata Allah dalam ayat tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. La yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Ayat tersebut menjelaskan kata Allah bahwa orang-orang yang tidak suka kepada Islam, ya orang-orang tentunya ya orang kafir gitu, orang musyrik, orang munafik, ya orang zalim yang emang gak suka sama Islam, dia terus memerangi kalian kata Allah, sehingga kalian itu keluar dari ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi mereka punya kemampuan, selagi mereka punya kesempatan, selagi mereka punya kekuatan dan kekuasaan. Jadi kalau mereka sudah merasa, walaupun belum punya, yang penting sudah merasa kuat, merasa hebat, ya merasa mampu dan merasa punya kesempatan, saat itulah kata Allah mereka akan terus memerangi kalian. Makanya yang enaknya nyampaikan ayat ini dengan semangat Pak. Biasa begitu, karena pagi-pagi jadi kurang semangat juga kali ya. Ya, enaknya itu dengan semangat. Kata Allah, la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Enaknya begitu tuh. Jadi kita ke bawah-bawah juga gitu ya. Iya, memang Quran begitu. Jadi kata Allah, mereka orang-orang kafir tidak akan pernah tinggal diam, akan terus memerangi kalian sehingga kalian keluar dari ajaran agama Allah selagi mereka punya kesempatan, selagi mereka punya kemampuan. Yang ngantuk melek tuh. Ya, ini juga jadi kagak lemes gitu. Quran begitu memang. Memberikan semangat. Karena di ayat yang lain juga kata Allah seperti surat Al-Anfal di ayat kedua, bahwa ciri khas seorang mukmin itu ya kalau memang asma Allah disebut, wazilat qulubuhum, tergetar dia. Ya. Semangatnya itu tumbuh, girohnya itu bangkit gitu. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah, semakin bertambah imannya. Nah, apalagi yang bacanya kayak Pak Dokter tadi enak gitu ya. Bisa-bisa kita yang duduk tidur juga gitu saking enaknya, ya kan? Kita kan nggak boleh dengar suara yang enak gitu. Jangan kan Al-Quran dan dutan aja bisa buat kita tidur terkadang gitu. Karena lagunya gitu. Oh, ini enak banget orang baca Quran, apa? Lagomnya, gayanya, lagunya, bukan isinya. Gitu. Ya tapi udah masih mendingan lah ketimbang nggak sama sekali gitu ya. Ada ketertarikan terhadap Al-Quranul Karim. Jadi kata Allah begitu Pak, di dalam Al-Quran ditegaskan di surat Al-Baqarah ayat 217. Ini Allah mengingatkan kita. Jadi jangan aneh ya kalau ada mereka yang sudah mendapatkan amanah gitu kan. Seperti salah satu anggota DPR yang mengatakan begitu dia dapat kedudukan langsung dia ngomong saya bangga jadi anak PKI gitu.
Padahal presiden kita pernah bilang, di mana ada PKI gue gebukkan begitu, ya. Tapi begitu ada yang ngomong, kagak digebuk nggak apa dibiarin. Kita juga nggak ngerti ada apa gitu kan. Ya ada lagi yang ngomong, kalau dalam beragama jangan fanatik banget lah gitu. Karena semua agama juga sama, semua agama juga benar gitu. Ya, ada juga yang berbicara kalau berdoa ya nggak harus pakai bahasa Arab lah, karena Tuhan juga bukan orang Arab, kan gitu. Ya ini kan sebetulnya memancing kita gitu. Ya. Kok ada sih orang pada ngomong-ngomong begitu? Apa nggak ada kerjaan jadi pejabat gitu loh? Ya, jadi jenderal. Kok yang begituan gitu? Ya kan? Nah ini buat kita jadi banyak pertanyaan gitu. Ada apa sih sebetulnya? Apa mereka emang gak suka sama Islam? Apa mereka emang sudah punya niat untuk mengkaburkan Islam dari umat Islam di negeri ini yang mayoritas? Itu Pak. Nah inilah yang melatar belakangi saya ingin ngangkat ayat tadi gitu. Surat Al-Imran ayat 19. Ya, di ayat itu Allah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innad dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bihi faula ikahumul maaf. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha syari'ul hisab. Shadaqallahul azim. Jadi di ayat ini Allah tuh memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus nih sebagai seorang muslim, Bapak dan Ibu yang berbahagia, harus benar-benar meyakini gitu. Memantapkan dan menancapkan di dalam hati kita bahwa agama yang paling benar cuman Islam gitu. Agama yang paling diridhoi pada sisi Allah cuman Islam. Nah, kita umat Islam mesti begitu. Doktrin seperti itu, kalau kita pakai istilah kata doktrin itu ya, itu pada diri kita, keluarga dan anak-anak kita, Pak. Sehingga ada orang yang ngoceh kayak tadi itu, ya udah hambar aja gitu. Orang kita udah punya keyakinan kok bahwa Islam doang yang Allah ridhoi gitu. Jadi kita bisa menepis atau tertepis dengan sendirinya kalimat-kalimat tadi. Abi di bulan Desember ini kan ya, berdekatan dengan kegiatan ibadahnya orang-orang di luar Islam. Nah, kalau anak kita termakan semua agama sama, ya udah akhirnya sama-sama lagi. Nah, kesamaan ini juga diberikan contoh juga dengan tokoh-tokoh ya, sebagai tokoh agama gitu. Ya, acara Natal misalkan di gereja pakai acara azan juga, sholawat juga gitu. Ini kan sebetulnya pengkaburan di dalam meyakini al-Islam. Jadi orang yang punya girah keislaman dan keimanan itu ya melihat kondisi yang ada ini harusnya merasa gerah, Pak. Gerah kita gitu loh. Sehingga kalau ada orang yang ingin membangkitkan semangat umat Islam itu untuk jihad fisabilillah, kayaknya kita udah pengen ikut aja gitu. Kenapa? Karena diusik melulu. Islam ajaran yang rahmatul alamin, yang dari dulu memberikan ketenangan, ketentraman kepada lingkungan masyarakat. Tapi dibangunkan, diusik gitu. Dengan statement-statement seperti tadi. Apalagi yang mengatakan bahwa emang ada dalam Quran menyatakan dalil Tuhan itu ada kan gitu. Lebih bingung lagi kita. Dari dulu emak bapak kita ngasih tahu Allah itu ada kok. Ya kan? Bagi regenerasi yang pemahamannya lemah, ilmunya lemah, ya akan mudah terpengaruh gitu.
Nah, inilah saatnya kita berupaya untuk memberikan dan menancapkan keyakinan itu kepada diri, keluarga, lingkungan masyarakat kita, regenerasi anak-anak kita. Sehingga ke depan itu di saat tantangan jauh lebih besar ketimbang saat ini, mereka udah kuat. Dengan keyakinannya, dengan pemahamannya tentang al-Islam. Nah, dikaitkan lagi dengan, kalau kita baca di dalam tafsir Ibnu Katsir itu kan dikaitkan dengan surat yang sama tapi ayat 85. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka Allah tolak amalannya. Dan nanti di yaumil kiamah kata Allah, dia termasuk orang-orang yang merugi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini Pak. Jadi di saat kita sudah berislam, maka meyakini Islam yang paling benar selain itu tidak ada. Ini yang mesti kita tanamkan dalam hidup kita. Dan itu yang memang Allah perintahkan kepada kita. Bukan keinginan kita, bukan rekayasa kita, bukan. Atau bukan berangkat dari hawa nafsu karena faktor egois, bukan. Walaupun ada orang mengatakan terlalu egois mengucapkan kalimat itu. Dan kita memang harus egois dengan keyakinan kita. Dengan keislaman itu harus egois. Bahkan kita harus berani menyatakan isyhadu bi anna muslimun. Kita harus berani menyatakan sungguhnya bahwa saksikanlah saya ini seorang muslim. Harus begitu. Dengan penuh kebanggaan kita katakan keislaman itu, bahwa Islam ajaran yang paling diridhoi, bahwa Islam ajaran yang paling benar. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, Allah tolak segala amal perbuatannya, dan nanti di yaumil qiyamah dia menjadi orang-orang yang merugi. Mengucapkan kalimat itu dengan penuh kebanggaan kita gitu. Bahwa yang kita punya ini ternyata sangat luar biasa, agama Islam itu. Makanya di saat kita sudah meyakini tentang keislaman bahwa yang paling benar Islam itu yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini berikutnya menjadi tanggung jawab kita. Untuk apa? Menunjukkan kepada siapa? Kepada seluruh umat manusia. Ini loh ajaran Islam yang saya yakini yang paling benar. Kita tunjukkan. Dengan apa? Ya dengan syakhsiyah Islamiyah kita, kepribadian kita sebagai seorang muslim. Di dalam rumah tangga, ya kita tunjukkan Islam itu ada di rumah tangga kita. Tercermin dalam akhlak berumah tangga. Gitu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Paham gak kira-kira? Jangan sampai saya ngomong udah banyak, Bapak malah bingung gitu. Ya kan? Walaupun buat saya bisa aja ada alasan. Ya. Kenapa ente dengerin saya ngomong bingung? Karena makom ente gak sampai seperti aneh begitu. Jadi kalau makom makin tinggi bikin orang bingung akhirnya. Dalam rumah tangga kita wujudkan tuh, bahwa Islam ada. Kita sebagai seorang suami, ya suami yang muslim gitu. Bukan menunjukkan suami yang muslim kemana-mana pakai kain, pakai baju koko, peci putih, enggak juga. Itu atribut gitu. Tapi secara syakhsiahnya, kepribadiannya, ya kita tunjukkan sebagai seorang suami dalam rumah tangga bagaimana terhadap istri. Kan Rasulullah bilang di dalam sabdanya, kata beliau, khairun li ahlihi wa ana khairun li ahli. Kata Rasulullah begitu dalam sabdanya.
Sebaik-baik kalian, kata Rasul, sampai 3 kali mengucapkan kalimat itu. Mereka orang yang terbaik di tengah-tengah keluarganya. Dan aku, kata Rasul, orang yang terbaik di tengah-tengah keluargaku. Jadi kita tunjukkan di keluarga itu. Jangan sampai kita di mana-mana dikenal orang yang dermawan, banyak berbagi. Begitu istri kita cerita dengan orang lain, apa? Suami saya bakhil, pelit sama keluarganya, sama orang lain, iya dia dermawan. Tadi keluarga pelit. Ngasih uang belanja aja melotot dulu baru ngasih kok. Aku, Pak, ada yang begitu di sini? Enggak ada. Itu di luar. Di keluarganya, di sini kan istrinya enggak ada di belakang. Enggak minta uang belanja lagi. Iya, anak minta jajan, ngasih. Ya cuma matanya ditujukan dulu ketidaksukaan gitu loh. Tapi di mana-mana mau dermawan. Bikin Jumat barokah, wah luar biasa. Ya. Dikenal dia orang yang hebat, orang yang baik, orang yang dermawan. Tapi di keluarganya tidak pernah istri mengatakan dia adalah suami saya yang dermawan. Dia adalah suami saya yang terbaik. Dia adalah suami saya yang telah mampu membimbing saya kepada jalan Allah. Kata anak kita, dia adalah ayah saya. Dia adalah abi saya. Dia adalah bapak saya yang terbaik. Sehingga istri begitu dia cerita dengan orang lain, anak-anak kita cerita dengan rekan-rekannya, maka orang tuanya ini ayah menjadi rujukan, suami menjadi rujukan. Rujukan apa? Rujukan dalam urusan kebaikan. Kenapa saya begini di masyarakat? Kenapa saya suka berbagi? Karena memang suami saya memberikan contoh kepada saya. Begitupun kata anak-anak kita. Kenapa saya mesti begini dan begitu? Karena memang bapak saya, abi saya, ayah saya, papa saya yang memberikan tauladan, yang memberikan pengetahuan, yang mengajarkan kepada saya. Sehingga kita ini menjadi referensi mereka di saat mereka bertemu dengan orang lain. Mereka ikut seminar misalkan di kampus atau di mana terkait dengan urusan keluarga, mereka mengatakan percis apa yang disampaikan dan dilakukan oleh ayah saya. Nah itu hebat, Pak. Jadi keberadaan kita itu menjadi rujukan mereka. Bukan malah sebaliknya kata anak kita. Begitu temannya telepon, maaf ya gue mau main ke rumah lu. Apa anak kita bilang? Ntar dah. Emang kenapa? Bokap nyokap gue lagi di rumah. Gue aja bete banget sama dia apalagi lu. Kan begitu. Jadi enggak ada nilai kebaikannya gitu loh. Enggak ada gitu. Anak aja sampai bete sama kita gitu. Males ketemu kita. Males ngobrol dengan kita. Apalagi diskusi. Ada enggak di antara anak kita? Sekali-kali dia datang kepada kita, dia bilang, Bi, Pak, Mah, Ibu, Umi, ada waktu enggak? Kenapa? Ini saya punya masalah pengen curhat. Yang ada apa? Begitu kita panggil, nak sini nak. Kata anak kita apa? Pasti ini ngasih nasihat. Pasti saya diceramahin. Begitu. Pengalaman ini mah. Bukan nyeritain orang lain. Ya terkadang begitu, Pak. Kenapa? Karena kita di situ belum menjadi tauladan, belum menjadi rujukan di tengah keluarga kita. Padahal kita muslim. Mesti kita tunjukkan. Begitu orang lain melihat dan ingin tahu tentang Islam. Oh, Anda ingin tahu bagaimana itu Islam. Oh no, datang silakan ke keluarga si Anu misalkan begitu. Kan Rasulullah mengajarkan kepada anaknya begitu. Di saat anaknya Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW, dia mengatakan, dia bertanya kepada ayahnya, siapa sih orang yang pertama kali masuk surga? Maaf, Rasulullah bertanya kepada beliau, kepada anaknya, siapa yang pertama kali masuk surga? Anaknya menjawab, ya tentunya aku, kan aku adalah putrimu. Tapi kata Rasulullah bukan. Oh sahabat-sahabatmu ya Rasulullah, itu juga bukan. Lalu siapa orang yang pertama kali masuk bersamamu, masuk surga bersamamu?
Rasulullah ngasih tahu, noh datang ke rumah sana tuh, di alamat namanya ini, datang. Begitulah seharusnya kita sebagai seorang muslim. Kalau di keluarga kita sudah menjadi rujukan bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, bagi istri kita, maka tetangga kita pun kita ini menjadi rujukannya. No, kata istri tetangga, dia bilang apa sama suaminya? Makanya mas, kalau jadi suami, no, lihat suami tetangga, dia mau orang Islam, coba lihat tuh, ke masjidnya rajin, zikirnya lama, orangnya dermawan, makanya kita lihat kerjanya juga nyantai, tapi rezekinya nggak ada habis-habisnya, coba, nggak kayak lu berangkat gelap, pulang gelap, penghasilan pas-pasan, ya kan? Itu tetangga kita luar biasa. Kerja nyantai, iya kan? Kemana-mana pakai jas, kan penampilan dulu, casing dulu yang penting. Ketemu orang murah senyum, kita datang ke rumahnya ditawarkan makan, orangnya baik, nggak minjem ditawarin, nah, kan gitu. Ini kan enak gitu. Kenapa dia begitu? Ternyata dia orang yang alim, dia orang yang ahli ibadah, dekat sama Allah, nggak kayak lu ngaku dong jadi orang Islam, sholat kagak. Ya kadang kita begitu, lu mengaku jadi orang Islam, ke masjid juga enggak, ikut pengajian juga kagak. Ya mana mungkin hidup bisa baik seperti tetangga kita. Nah harusnya begitu kita, jadi rujukan di tetangga. Ini Islam. Kalau udah tetangga-tetangga yang memang menjadikan kita sebagai rujukannya di dalam berislam, belum lagi manusia yang lainnya. Begitulah Islam mengajarkan kepada kita. Maka di surat Al-Qasas ya, surat Al-Qasas 28 ayat 77 kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Ila akhir ayat. Berbuat baiklah kalian kepada sesama umat manusia. Dia jadi orang-orang yang memang selalu menebarkan kebaikan kepada siapapun. Kenapa? Muslim. Kelihatan Pak di masyarakat. Dia adalah orang Islam yang baik karena selalu berbagi dengan orang. Padahal hidupnya sederhana, rumahnya juga nggak bagus-bagus banget. Tapi setiap Jumat berkah dia panggil anak yatim, dibagi dengan tetangganya. Ini Masya Allah. Karena apa? Karena dia orang Islam yang menunaikan ajaran Islam, di mana Allah mengatakan berbuat baiklah kalian kepada sesama umat manusia. Kenapa itu yang dilakukan? Dia punya keyakinan terhadap ajaran Islam. Bahwa Islam mengajarkan kepada saya, kata Allah, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apapun kebaikan yang saya nafkahkan, yang saya belanjakan, maka semua kebaikan itu kembali kepada diri saya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Itu Pak. Makanya dia berbuat baiknya itu sebagaimana Allah berbuat baik kepada dirinya. Itu yang menjadi ukuran. Sehingga membuat dia selalu berupaya menyenangkan orang lain, berbagi kepada orang lain. Kalau hal ini bisa kita lakukan sebagai seorang muslim, misalkan di keluarga saja, kita kembali ke keluarga. Karena sebelum kita melangkah keluar, menyampaikan Islam dengan baik, dan meyakini kepada orang Islam itu yang paling benar, yang lainnya itu salah, di keluarga kita tunjukkan dulu dengan kebaikan-kebaikannya. Menjadi seorang suami, bagaimana dia ingin membahagiakan istri aja, bagaimana seorang istri dia ingin membahagiakan suami saja, terus begitu. Orang tua bagaimana ingin membahagiakan anak-anaknya saja. Anak-anak juga berupaya bagaimana bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Kalau ini yang kita memulai di dalam melangkah menjalankan satu kehidupan, maka di rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang selalu mendapatkan kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala secara otomatis. Di tengah lingkungan masyarakat pun keluarga itu menjadi tauladan. Jadi kita jadi suami itu bagaimana menyenangkan
istri. Jangankan dalam urusan berbaginya, dalam urusan ucapan aja istri jadi senang sama kita gitu. Karena dia banyak memuji istrinya. Kalau dia lagi duduk dia pandang bininya. Kata istri apa? Mandang pakai begitu amat. Apa kita bilang? Kenapa lu ya? Padahal kita rumah tangga udah puluhan tahun. Tapi lu tuh unik. Semakin gue lihat semakin kelihatan kecantikannya, cerianya, bikin gue semakin tertarik. Ya, kira-kira gimana tuh Bu kalau suami ngomong begitu? Saya yakin makannya banyak dia. Ya seneng Pak. Iya kan? Ini mah enggak begitu mandang suami istri bilang, lu mandang begitu banget sih. Gue heran sama lu. Ya kan makin hari gue lihat makin pucet begitu. Ya kan, muka lu makin keriput begitu. Padahal setiap hari, setiap bulan gue kasih uang belanja buat ngerawat diri kek. Jangan salah ya kalau gue kawin lagi, akan begitu Pak. Pulang tuh bini langsung dandan ntar insya Allah. Ya. Ini Pak. Jadi dari si ucapan aja kita puji itu istri kita. Ya, kita puji anak-anak kita. Ya. Jadi jangan dilemahkan. Begitupun seorang istri ya sama. Bagaimana membahagiakan suaminya dengan ucapan-ucapannya. Itulah Islam yang mengajarkan kepada kita. Ini para jamaah yang berbahagia. Makanya amalan solehan itu yang terus kita hidupkan untuk menunjukkan bahwa Islam itu hebat. Ya. Islam itu pantas dikatakan oleh Allah, ya, agama yang paling diridhoi, sehingga orang mencari agama selain Islam dia akan ditolak amalannya dan di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena Islam itu punya ajaran yang begitu dahsyat, luar biasa, yang selalu berbagi antar sesama umat manusia. Ini Islam. Makanya di ayat yang lain itu dengan Islam diutusnya Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul, dikatakan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Semua dengan Islam itu merasa senang, merasa bahagia. Ini Pak. Nah ini kan tanpa kita sadari, yang selama ini orang menuduh Islam itu radikal, Islam itu intoleransi, ya, Islam itu apa? Garis keras, macam-macam fitnah-fitnah kepada Islam. Ini tidak terbukti gitu. Ini Pak. Jadi indah sekali itu Islam kalau kita terapkan di masyarakat. Nah oleh karena itu di saat ada orang berupaya untuk memfitnah Islam, mengecilkan Islam, merendahkan Islam, begitupun para pembawa ajaran agama Islam, nah harusnya kita yang punya agama itu baik dan sudah kita tunjukkan kebaikan itu, harusnya ada rasa kecemburuan gitu Pak. Kecemburuan pada diri kita. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan itu adalah suatu kemungkaran yang merusak ya di dalam kehidupan umat manusia, baik itu di dalam bermasyarakat maupun di dalam berbangsa dan bernegara. Jadi yang mereka ucapkan itu dengan fitnah-fitnah itu untuk merusak. Ujung-ujungnya merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Umat Islam yang tadinya tenang, tentram, terusik itu. Ya kalau bagi orang Islam yang memang hanya sebatas puas dengan ibadah sholatnya sih, ya mereka mah anteng-anteng aja, biasa-biasa aja gitu. Yang penting kita masih bisa sholat, masih bisa makan lah, nggak ada masalah kan begitu Pak. Tapi bagi orang yang benar-benar dia paham Islam, tahu tentang Islam, ngerti tentang Islam, maka tidak cukup dengan ibadah-ibadah mahdoh tadi. Karena salah satu indikasi orang itu ibadahnya baik, sholatnya bagus,
sejauh mana dia punya kepedulian terhadap lingkungannya, masyarakatnya, dan negaranya. Sehingga ada ayat yang mengatakan, menegaskan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkari. Gitu Pak. Dan ibu yang berbahagia. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini bukti sholat begitu. Jadi bukan hanya sebatas min asari sujud kita lihat di jidat, wah nu udah hitam banget sampai kapalan lagi. Ini orang hebat banget sholatnya. Tapi begitu melihat kemungkaran tidak peduli, melihat kemaksiatan tidak peduli. Lalu apa bukti daripada ibadah itu? Padahal kata Allah jelas mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkari. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah oleh karenanya umat Islam yang dia memiliki kepribadian seorang muslim di dalam hidupnya itu punya kecemburuan yang luar biasa. Begitu ada orang yang memfitnah, merendahkan baik dengan sikapnya maupun ucapannya, inilah yang membangkitkan semangat umat Islam, semangat kita. Untuk apa? Memperjuangkan Islam itu sendiri. Bahwa agama yang mulia ini tidak boleh dilecehkan oleh siapapun. Punya semangat. Orang-orang mukmin begitu. Coba kita lihat di dalam ayat yang lain seperti surat As-Saff, di mana Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian, kata Allah, aku tunjukkan suatu perniagaan di mana perniagaan ini mampu membebaskan dirimu dari siksa api neraka Allah. Ini Masya Allah. Apa bentuk perniagaannya? Tu'minuna billahi wa rasulih. Kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Kemudian apa? Wa tujahiduna fi sabilillah. Bukan sebatas kita meyakini tentang Islam yang paling benar, karena wujud daripada keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, tapi juga di dalamnya itu kita diperintahkan oleh Allah untuk penuh semangat memperjuangkan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan harta, bahkan nyawanya menjadi taruhan. Nah itu bisa dilakukan kata Allah jika kalian tahu itu yang terbaik. Nah, jalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang mengetahuinya. Itu Pak. Nah kalau kita misalkan rajin ibadah gitu kan, ya tapi kita anteng-anteng aja ngelihat orang memfitnah Islam, kita diam-diam aja, biasa-biasa saja, nggak ada rasa kecemburuan. Ini kan artinya kita menjadi orang muslim yang tidak tahu tentang Islam, nggak ngerti. Tapi bagi orang yang tahu, maka perbuatan yang terbaik dari keislaman itu adalah dia tingkatkan semangat keimanannya terhadap Allah dan Rasulnya dan terhadap ajarannya, yakni al-Islam. Sehingga dimanapun dan kapanpun dia berada, tidak lain adalah liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Dia tinggikan Islam itu, dia perjuangkan Islam itu, dipertahankan Islam itu, sekalipun kata Allah orang-orang kafir tidak menyukainya. Nah, gitu. Nggak peduli dia, masa bodo amat. Kenapa? Ya urusan dia nggak suka dengan Islam, silakan. Makanya kita juga jangan merasa di saat ada orang-orang nggak suka kepada Islam, orang kafir nggak suka kepada Islam, orang munafik nggak suka kepada Islam, orang zalim nggak suka kepada Islam. Emang kerjaannya begitu kata Allah. Kalau mereka nggak gitu, orang kafir nggak ada kerjaannya. Emang kerjaan mereka begitu, melecehkan Islam, merendahkan Islam. Tapi dengan apa yang telah mereka lakukan, buat kita adalah
sebagai apa namanya, memberikan suatu jalan untuk membangkitkan semangat kita, mengembalikan diri kita kepada ajaran Islam. Kita didik anak-anak kita, kita doktrin anak-anak kita. Ingat nak, agama yang paling benar cuma Islam doang, kelar. Ingat nak, nggak boleh cari agama yang lain. Lu bisa sesat kalau agama yang lain lu cari. Islam doang. Begitu. Kita sebagai umat Islam punya kewajiban, itu yang bisa kita lakukan. Kenapa? Untuk membentengi anak-anak kita di masa akan datang sehingga dia tidak terpengaruh. Yang ada begitu dia ketemu dengan sahabatnya, dengan teman-temannya di luar dari ajaran agama Islam, dia tunjukkan kebenaran Islam itu. Nah, itu maksudnya. Ditunjukkan kebenaran Islam. Saya adalah pemuda Muslim, saya adalah anak orang Islam. Dia tunjukkan dengan akhlaknya, ya, dengan perbuatannya, dengan ucapannya, dengan penampilannya. Itu Pak. Sehingga dia punya filter, bisa menyaring. Walaupun dia berada di lingkungan yang melakukan perbuatan maksiat, nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya, tapi dia masih bisa menjaga diri. Saya tanya anak saya paling seneng Pak kalau lagi ada anak-anak tuh saya panggil, kita ngumpul diskusi. Ya, karena mereka jadi dari pondok gitu ya, mereka lebih pinter gitu. Ya, sekarang kita dikritik melulu gitu. Apalagi kalau saya ceramah bawa anak saya pulang, pasti anak saya komen, tadi salah tuh gitu. Secara bahasa begini, ya kita terima, emang kita ngajarin anak biar dia pinter ngelurusin kita terima. Jangan kita ngomong, lu moto apa sih, baru gua masukin pondok aja udah belagu lu ngeritik orang tua. Jangan. Kalau anak kita begitu kita rangkul, alhamdulillah nak, masya Allah. Sebetulnya keinginan aku sebagai orang tua memasukkan kamu, menyekolahkan kamu di pondok pesantren agar kamu bisa mengkritisi ayahmu, orang tuamu ini, biar jadi orang benar gitu loh. Nggak ada salahnya sekali-kali kita duduk dengan istri kita, kita panggil anak-anak kita, giliran mereka melihat kita yang sebenarnya, siapa kita di hadapan dia, gitu Pak. Jangan anak aja kita cecer, salah ini salah itu. Ada anak nggak di sini? Nggak ada ya, jadi aman kita. Ya kan begitu. Biar nanti anak kita mengkritisi kita, dia akan tahu siapa kita. Dia akan bilang, oh Abi itu begini, oh Umi itu begini, harusnya begini, gitu. Ya kita terima. Alhamdulillah kita seneng. Ya punya anak, dengan ilmunya dia bisa meluruskan kita. Itu. Saya tanya anak kita, nah kamu tuh kuliah temennya siapa aja? Yang namanya kuliah Mabi, ya banyak teman kita siapa aja. Pasti dong teman-teman dari pondok. Ya enggak lah. Ya, ada yang dari pondok, ada juga yang dari umum. Terus gimana? Ya biasa dalam pergaulan. Ya terkadang mereka merokok apa segala macam. Terus kamu gimana? Ya sering kita diajak ngerokok. Kamu ikut ngerokok? Ya enggak. Kan saya enggak pernah dapetin dari orang tua saya tentang rokok. Bahwa rokok itu ya istilahnya halal, boleh, enggak. Tapi yang ada rokok itu tidak baik. Sehingga dia dibujuk sama teman-temannya gitu. Ngerokok lu, kalau enggak ngerokok enggak toleransi, kalau enggak ngerokok ya enggak ini dengan teman, katanya gitu. Ya, enggak apalah istilah anak muda, apa dibilang. Nah kalau gue enggak mau ngerokok, apa urusan kalian? Karena saya punya keyakinan rokok itu akan merusak kesehatan saya. Nah, jadi dia punya filter gitu. Sehingga ketemu dengan siapapun ya aman gitu Pak. Kalau di rumah kita bisa mengontrol, tapi begitu mereka ada di luar, mereka berada di kampus, mereka ada pada lingkungan komunitasnya, dengan pemikiran berbagai macam pola pikir yang ada, tapi karena basicnya ini sudah kita tanamkan tentang kebenaran Islam, maka dia tunjukkan jati diri sebagai seorang pemuda Muslim di situ. Ini loh ajaran yang saya bawa sebetulnya. Itu Pak. Jadi bukan menjadi anak yang ikut-ikutan, mudah terpengaruh. Karena kan tidak sedikit di antara kita punya keyakinan begitu anak kita enggak baik akhlaknya, apa yang kita jawab? Nggak tahu tuh. Yang namanya juga dia suka sono kemari, kayaknya pengaruh teman-temannya. Kan begitu terkadang. Anak orang lain kita salahin teman-temannya. Padahal kita dulu yang kita salahkan. Mungkin kita belum pernah mengingatkan kepada dia, mengatakan kepada dia, mendoktrin dia tentang keislaman. Ajaran yang kita tanamkan kepadanya, enggak pernah. Sehingga begitu mereka keluar bertemu dengan yang lainnya,
dengan pola pikir berbeda, dengan sikap dan tingkah laku yang berbeda, dia nggak kuat sehingga terpengaruh. Padahal mereka terpengaruh dengan lingkungan, terpengaruh dengan teman-temannya, itu diawali dalam rumah tangga kita. Sejauh mana kita memberikan basic pendidikan, basic keyakinan, ya, sehingga anak kita tampil menjadi orang yang bukan hanya fisik saja dia kuat, tapi dia punya ruhaniah yang kuat, keyakinan yang kuat. Inilah Islam yang mesti kita tanamkan saat ini dan seterusnya. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak suka kepada Islam, dia akan terus mengkampanyekan, ya, dengan pola pikirnya bagaimana Islam ini, orang Islam ini nggak yakin lagi dengan Islam. Biarin dia beragama Islam, tapi dia tidak yakin dengan keislamannya. Biarin dia jadi orang Islam, tapi dia jauh dari Al-Qur'annya, dia jauh dari masjidnya, dia jauh dari ibadahnya. Itulah cara mereka. Makanya kita tanamkan Islam tadi ya sesuai dengan pesan daripada Allah Subhanahu wa taala yang ditegaskan di dalam Al-Qur'an, inna dina 'indallahil Islam. Agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Kalau kita lari ke ayat berikutnya lebih seru lagi. Cuman bisa sampai jam 10, Pak. Ya, saya kesian Bapak aja nanti. Ya, insyaallah itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kajian saat ini, ya, waktu yang sederhana ini, bisa kita ambil manfaat, khususnya saya yang menyampaikan, ya, bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Dan saya mohon maaf kepada Pak Dokter nih, aduh enak juga. Saya agak grogi juga tadi tuh. Aduh, ini ada guru saya soalnya yang datang nih. Beliau juga ngisi rutin di Masjid kami pada Masjid As-Surur. Ya, alhamdulillah. Tadi saya ingin sih beliau yang ngisi, Pak. Saya cuma datang ngaji gitu. Ya, ya beliau apa namanya sangat tawadu gitu, Pak. Ya, sehingga saya yang disuruh, ya udahlah. Kalau Pak Dokter yang nyuruh, saya mau. Gitu. Ya udah ente aja ya, alhamdulillah kita siap aja dah gitu. Ya paling ntar kalau turun tukar-tukar kita terimalah gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah jika ada hal yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada hal yang salah, ini merupakan salah satu tanda kelemahan, keterbatasan apa yang ada pada diri saya. Ya akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Sofwan. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, mungkin silakan, ada waktu 5 menit. Silakan Pak Haji Ahmad, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, seperti yang Pak Ustaz sampaikan ini, apakah ini juga merupakan isi dari jatuhnya Islam karena orang Islam sendiri, atau berkembangnya Islam karena orang Islam itu sendiri? Soalnya indikasi seperti sekarang ini itu banyak para pendeta itu termasuk Islam. Bahkan mereka menyuarakan aspirasi Islam atas dasar agama yang sebelumnya dia anut, karena menemukan kebenaran-kebenaran Islam, ajaran Islam di dalam Bible maupun Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Nah, ini yang seperti yang Pak Ustaz sampaikan hari ini, apakah memang ada keterkaitan Islam berkembang karena orang Islam itu sendiri, Islam jatuh karena orang Islam sendiri? Ya. Ya. Baik. Yang pertama kita melihat tentang sirah ya Pak. Lalu nanti Pak Dokter yang lebih ahli terkait masalah sirah Pak. Saya mah mungut aja, beliau lagi nyampein tuh, ya saya sampaikan dah. Jadi kalau kita lihat dalam sirah itu, di saat Rasulullah pertama kali menyampaikan Risalatul Islam, itu kan tuduhannya sangat luar biasa Pak. Fitnah itu luar biasa. Sampai beliau dikatakan orang yang gila.
tapi orang gila yang berkelas, Pak. Karena pasti bilang gila yang berkelas, karena yang menyampaikan bahwa dia orang gila itu bukan orang biasa, Pak. Ya, tapi pejabat, Pak. Tokoh musyrikin Quraisy, dia datang ke wilayah-wilayah lain di Jazirah Arab itu menceritakan, buat tempat saya ada orang gila. Ini kan gila berkelas namanya, Pak. Ya kan? Sehingga membuat para tokoh di luar sana itu aneh, kok ini yang menyampaikan orang gila, kok tokohnya tokoh yang luar biasa, ada apa sebetulnya? Begitu ditemuin orang gila itu, ternyata dianya yang gila, bukan dia. Ya kan jadi kebalik gitu, Pak. Nah, ini kalau kita ambil hikmah dan pelajaran berkembangnya Islam di masa Rasulullah itu justru dari orang-orang kafir itu sendiri, orang-orang musyrik sendiri yang menyebarkan ya tentang kebenaran Rasul dan kebenaran al-Islam. Bukan dari orang Islam sendiri, tapi orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka cemburu, yang mereka merasa khawatir, gitu. Disampaikan kepada yang lain. Yang lain begitu mendengarkan ya agak penasaran. Itu, Pak. Ya makanya saat ini di saat para alim ulama segala macam difitnah segala macam, ya kita ngambil hikmahnya di balik fitnah ini mungkin tadi, dan kita berkeyakinan, bukan hanya mungkin berkeyakinan bangkitnya umat Islam. Yang tadinya umat Islam dengan sholat aja udah cukup gitu, kalau sekarang nggak cukup, Pak. Saya nggak cukup dengan sholat, saya mesti berjihad kalau begini. Begitu, Pak. Tinggal nunggu komando ulama aja. Nanti kalau udah komando ulama untuk melaksanakan jihad, nah tinggal kembali kepada kita benar-benar orang yang benar muslim atau muslim yang munafik kita. Tinggal itu, Pak. Nanti Allah memberikan penilaian. Karena dalam penyaringan umat Islam begitu. Kalau misalkan kita udahlah ngapain sih kita ikut-ikutan yang begitu-begitu tuh. Ya sono kemari kita menyuarakan pembelaan terhadap ulama yang ditangkap segala macam sampai demo. Udah, yang penting kita sholat di tempat kita masih aman. Nah ini, hati-hati nih. Ini indikasi kemunafikan sudah mulai itu, Pak. Melemahkan Islam. Nah, boleh jadi semakin bengisnya para kafirin, munafikin dan musyrikin, disitulah bangkitnya Islam. Ya kan sekarang alhamdulillah kan ulama-ulama pada dekat ke DPR ya kan, sampai dari Madura datang memberikan aspirasi. Ya kan ini udah mulai begitu. Makanya jangan dibangun-bangunin. Udah lagi diam udah tenang aja. Gitu, toh nggak ngambil kekuasaan mereka kok. Kalau mereka mau dekat malah dibela. Sebetulnya kan begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, ya boleh jadi, Pak, lemah dan hancurnya Islam dari umat Islam. Saya teringat dengan ini salah seorang pemikir Islam, yaitu Muhammad Abduh. Ya, Pak Dokter ya, Muhammad Abduh kalau nggak salah dia mengatakan bahwa al-Islam mahjubun bil muslimin. Jadi Islam itu mahjub, tertutup, ya kan? Tertinggal. Itu bukan karena siapa? Karena umat Islam itu sendiri. Umat Islam yang mana? Ya umat Islam yang puas dengan ibadahnya. Udah. Yang penting kita sekarang udah sholat, udah zakat, udah puasa, melaksanakan haji, masjid kita juga makmur, enak. Mau ngapain lagi? Ya, yang model-model begini nih. Begitu kata mau ngapain lagi, udahlah cukup. Sehingga kata yang mau ngapain lagi, inilah merupakan pintu gerbang bagi orang-orang yang gak suka kepada Islam. Selagi umat Islam asik, enak, nikmat dengan ibadahnya, dia belenggu pemikirannya sendiri, maka mereka orang-orang yang tidak suka kepada Islam ini mulai dia. Gitu, Pak. Akhirnya ya kita mungkin gak merasakan, tapi regenerasi anak kita. Imam Malik mengatakan bahwa generasi di masa akan datang itu tergantung kita sekarang. Kalau sekarang kita hanya puas dengan ibadah saja, tidak peduli dengan kondisi umat Islam ini, maka generasi kita akan jauh lebih rendah lagi, Pak, derajatnya. Sehingga jadi orang Islam yang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi itu, Pak, atas pertanyaan Bapak. Oleh karenanya situasi kondisi ini yang ada ya kita jadikan sebuah iktibar, pelajaran, ya bukan hanya dijadikan Islamologi pelajaran itu, tapi membangkitkan semangat kita. Kalau kita ingin mengalami perubahan yang lebih baik, ayo kita bersama para alim ulama, para dai-nya, kiainya, para habaibnya yang mereka punya kepedulian terhadap bangsa dan negara ini.
yang mereka mempunyai rasa cinta yang begitu besar terhadap negeri ini, yang mayoritas umat Islam. Tuh, dia ingin kembalikan lagi tuh. Nah, kita harus kembali kepada mengikuti ulama-ulama yang model begitu. Ya, kalau ulama yang tadi ngoceh-ngoceh itu mah, ya udahlah, angin lalu saja gitu. Kenapa? Karena melemahkan ruhul jihad kita, melemahkan semangat kita dalam melaksanakan Islam yang ada membuat kita pusing gitu. Ya, kembalilah kepada ulama-ulama tadi, ya, agar kita selalu mendapatkan kebaikan dan kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang panjang, ya orang yang jauh dari ulama bahaya nanti urusannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu Pak. Masya Allah, yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Semoga ini menjadi hikmah buat kita semua dalam menjaga iman Islam kita dan juga giroh kita sebagai umat Islam. Karena waktu sudah masuk dan hidangan juga sudah ada, waktu kita cukupkan. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi untuk meningkatkan iman Islam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.